Shalom, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dari Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebuah hal yang aneh ketika firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu yang tak berkesudahan. Kenapa aneh? Jelas aneh kalau menurut logika kita. Apa iya dimungkinkan? Apa iya bisa terjadi? Sebab hal yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu, ini adalah awal ketika mereka jatuh sebagai bangsa budak. Ketika mereka melihat bagaimana hancur lulu lantaknya Yerusalem. Lalu firman Tuhan ini hadir. Tentu saja logika kita, pikiran kita pasti akan berkata, ini semua hanya fata morgana. Tapi benarkah demikian? Jelas tidak. Untuk setiap pribadi yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pertama sekali hal yang luar biasa disampaikan oleh Yeremia adalah ada kata inilah yang kuperhatikan. Itu hal yang pertama yang mau disampaikan oleh Yeremia di perikop kita ini. Ternyata ini semua tergantung kepada kemanakah arah perhatian kita. Ketika situasi pergumulan, ketika situasi pendiskreditan, ketika situasi penzoliman, ketika situasi tidak dihargai terjadi dalam kehidupanmu, ketika situasi kesemena-menaan engkau alami, kemanakah perhatianmu? Lihatlah Yeremia berbagi dengan kita. Dia mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita, kemanakah kita tujukan? Kepada carut-marutnya situasi muka, kepada pergumulan muka, kepada orang-orang yang menghimpit muka, kepada orang-orang yang menjelekkan muka, kepada situasi yang mengempaskan muka, atau pikiranmu tertuju kepada, atau perhatianmu tertuju kepada karya Tuhan atau pelayanan yang Tuhan embankan di dalam hidupmu. Maka kuncinya adalah kemanakah perhatianmu? Kita tahu kalau perhatian kita kepada masalah itu terus, kepada orang-orang yang menyakiti kita, maka semakin sakitlah, maka semakin menderitalah kehidupan kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Lalu hal yang kedua, apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini? Ada sebuah pengharapan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, ketika perhatianmu tertuju kepada sebuah kebaikan, kepada situasi yang jauh lebih baik, kepada situasi yang mencerahkan, maka di sanalah ada kekuatan pengharapan itu. Dan Yeremia menurut logikanya tidak dimungkinkan untuk berharap, tapi ketika arah pikirannya, arah perhatiannya kepada karya, kepada kasih setia Allah, maka dia berharap bahwa pergumulan, bahwa kejatuhan bangsa itu tidak akan berakhir dengan kehancuran. Tapi justru kejatuhan bangsa itu akan berbuahkan sesuatu yang manis, akan berbuahkan sesuatu yang indah. Maka layaklah, maka patutlah dia berharap di dalam perjalanan kehidupannya. Lalu apa yang ketiga? Yeremia berkata, kekuatannya untuk berharap tidak lain adalah bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya. Dan itulah menjadi kuat setiap kita. Berharaplah karena kasih setia Tuhan tidak berakhir. Rahmatnya selalu baru. Kesetiaannya selalu diperbarui hari lepas hari. Maka tetaplah berharap. Dan tetaplah beriman. Kasih setia Tuhan tidak akan berubah dan selalu baru setiap pagi. Bayangkan setiap pagi engkau mendapatkan sesuatu yang manis dari Tuhan. Bayangkan setiap engkau mencelikkan matamu, bangun dari tidurmu, lalu Tuhan memberikan berkatnya, anugerahnya, kasih setianya hadir di dalam hidupmu. Amin.